Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Sepira Anastasia Ramadhani. Saya adalah Jihan Mahira Putri. Saya Dini Dwi Anastasia. Saya Juhra Wiyanti. Dan saya Putri Nela Salsabila. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pelaksanaan pemilu pertama nih. Yuk disimak. Nah, sebelumnya kalian tahu kan bahwa pilkada tahun ini akan diselenggarakan pada November nanti. Dan pasti beberapa dari kalian juga sudah menjalani pemilu pertama di Februari lalu, di mana kita memilih calon presiden dan calon wakil presiden untuk periode 5 tahun ke depan. Namun, kalian tahu nggak sih sejarah dari pemilu itu sendiri? Apa ya yang terjadi di pemilu pertama sampai kita bisa melakukan pemilu seperti sekarang? Yuk kita bahas di sini. Nah, jadi kita tarik jauh sebelum 1955, tepatnya pada 1946, pada Maklumat X oleh Muhammad Hatta. Pada 3 November 1945, di mana maklumat tersebut berisi anjuran untuk membentuk partai-partai politik untuk mengikuti pemilu pada Januari 1946. Namun hal tersebut tak dapat terlaksana karena pada masa itu bangsa Indonesia masih sangat rentan dengan konflik internal maupun gangguan dari bangsa asing, serta belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat undang-undang mengenai pemilu. Barulah pada 13 Mei 1954, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI yang dilantik resmi oleh Presiden Soekarno pada 28 November 1954. Pemilu 1955 digelar secara 2 tahap, yakni tahap pertama digunakan untuk memilih anggota DPR. Tahun pertama ini digelar pada 29 September 1955. Tercatat ada 5 partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu perdana ini, yakni PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI, dan PSII. Sementara, tahap kedua adalah pemungutan suara untuk memilih anggota konstituante atau badan yang bertanggung jawab untuk menyusun konstitusi. Tahap itu dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Nah, tahu nggak? Pemilu tahun 1955 ini disebut sebagai pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia loh. Mengapa ya begitu? Karena pemilu kala itu berlangsung aman di saat kondisi keamanan negara sedang tidak kondusif. Selain itu, pemilu dilaksanakan dengan adil dan jujur karena tidak diwarnai dengan praktik politik uang atau bantuan sembako. Bebas, terbuka, serta tanpa adanya intimidasi. Pemilu 1955 menjadi tonggak sejarah demokrasi Indonesia, menegaskan semangat persatuan dan kedaulatan rakyat. Meski penuh tantangan, pemilu ini membuka jalan bagi masa depan yang lebih demokratis. Semoga semangat pemilu 1955 terus menginspirasi perjalanan demokrasi bangsa kita.